Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai geometri transformasi bagian yang ketiga, yaitu rotasi atau perputaran. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita harus tahu dulu materi prasyaratnya apa saja, atau materi yang kita sudah pelajari dan akan ada hubungannya dengan rotasi atau perputaran. Di SMP kelas 9, kita sudah menyinggung sedikit mengenai geometri transformasi. Dan materinya juga akan berhubungan dengan koordinat kartesius, operasi pada matriks, trigonometri, dan juga fungsi. Mengapa kita perlu belajar rotasi? Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini ada jarum jam yang berotasi pada titik pusatnya. Nah, yaitu sebagai penunjuk dan pengingat waktu. Dari jam ini kita bisa mengetahui sekarang sudah jam 6, jam 8, jam 12, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ilustrasi berikut adalah seperti ini. Nah, dampak rotasi bumi, kita bisa mengenal siang dan malam. Bumi ini berputar atau berotasi. Dari kedua ilustrasi ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa bentuk ukuran objek tidak berubah setelah mengalami rotasi. Ya, jadi rotasi adalah proses perputaran setiap titik pada bangun geometri terhadap sebuah titik yang menjadi pusatnya. Konsep rotasi pusat O0,0. Perhatikan ilustrasi berikut. Kita punya bidang koordinat seperti ini. Dan di sini ada titik X, Y. Ya, dan perputarannya seperti ini. Jadi, titik PX ini kita akan rotasikan sebesar alfa. Maka dia akan berputar dari sini ke titik sini. Ini adalah bayangannya, yaitu P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, bagaimana kita menentukan nilai dari bayangan ini, dari bayangan P aksen, X aksen, Y aksen ini? Ini sudut alfa, ini sudut beta. Nah, jadi dalam konsep koordinat kutub ini dinamakan jari-jarinya. Ini ya, jari-jarinya R. Maka ini kita namakan dengan R. Ya, oleh karena itu perhatikan segitiga OPX. OPX ini. OPX ini ya. Ya, ini. Karena di sini sudut yang tersedia adalah beta, maka X sama dengan R cos beta dan Y sama dengan R sin beta. Berikutnya, perhatikan segitiga OP aksen X aksen, OP aksen X aksen. Sudah memperhatikannya? Nah, kalau sudah kita lanjut lagi. Nah, di sini X aksen sama dengan R cos alfa tambah beta. Ini ya, alfa ditambah beta. Dan Y aksennya R sin alfa ditambah beta. Karena di sini ada dua sudut, yaitu alfa dan beta. Kalau tadi
cuman beta. Sehingga X aksen sama dengan R cos alfa ditambah beta. Nah, kalau dalam aturan jumlah sudut pada trigonometri, kalau cos alfa ditambah beta, rumusnya adalah cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Oleh karena itu, kita simpulkan bahwa X aksen sama dengan R dikali cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Kita bisa menjabarkannya atau dikali pelangi ya. Karena ini dalam kurung maka kita kalikan. X aksen sama dengan cos alfa dikali R cos beta dikurangi sin alfa dikali R sin beta. Sampai sini paham? Kalau paham, kita lanjut lagi. Nah, oleh karena itu, tadi kita belajar bahwa X sama dengan R cos beta dan Y sama dengan R sin beta. Maka R cos beta ini kita ganti dengan X yang ini, dan R sin beta kita ganti dengan Y yang ini. Oleh karena itu, X aksen sama dengan X cos alfa dikurangi Y sin alfa. Sampai sini paham? Kalau paham, kita lanjut lagi. Nah, berikutnya. Y sama dengan R sin alfa ditambah beta. Kita lihat, kalau dalam aturan jumlah sudut pada trigonometri, sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa Y aksen sama dengan R sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa sin beta. Kita operasikan atau kali pelangi, maka Y aksennya sama dengan R sin alfa dikali R cos beta ditambah cos alfa dikali R sin beta. Ya, tadi kita sudah ketahui X sama dengan R cos beta, Y sama dengan R sin beta. Maka Y aksennya sama dengan R cos beta ini kita ganti dengan X, dan R sin beta kita ganti dengan Y. Sampai sini paham? Ya, kalau paham, kita lanjut lagi. Kalau belum paham, ulangi videonya. Jadi, Y aksen sama dengan X sin alfa ditambah Y cos alfa. Karena X aksen sama dengan X cos alfa dikurangi Y sin alfa, dan Y aksen sama dengan X sin alfa ditambah Y cos alfa. Maka kita bisa buat dalam bentuk matriks seperti ini. X aksen Y aksen sama dengan dalam bentuk matriks cos alfa sin alfa dikali sin alfa cos alfa dikali XY. Ya, jadi kesimpulannya, jika titik XY dirotasikan oleh R O, alfa dengan O adalah pusat rotasi sejauh alfa, maka bayangannya adalah ini. Ya, ini rumusnya. Sampai sini paham? Ya, kalau paham, kita lanjut lagi. Nah, berikut konsep rotasi pusat MA, B. Perhatikan bidang koordinat ini. Kita punya titik MA, B. Sama saja seperti tadi, cuman digeser. Ya, jadi kita punya titik PX, Y ini
kita akan rotasikan sebesar alfa terhadap pusat MA, B. Maka bayangannya seperti ini. V aksen, X aksen, Y aksen. Jadi sama ya seperti konsep rotasi pusat O0,0 tadi. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa jika titik XY dirotasikan oleh RMA R, alfa dengan MAB adalah pusat rotasi sejauh alfa, maka bayangannya adalah ini. X aksen kurang alfa, Y aksen kurang alfa dalam bentuk matriks dikali X kurang alfa, X kurang A, Y dikurangi B. Sampai sini paham? Atau rumusnya bisa seperti ini juga. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan memutar titik-titik tersebut terhadap suatu titik pada pusat rotasi. Ya, dan putarannya ditentukan oleh pusat rotasi, besar sudut, rotasi, dan arah rotasi. Arah rotasi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang positif itu sama dengan berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Arah negatif searah dengan arah putaran jarum jam. Bagaimana dengan sifat-sifatnya? Jadi, bangun yang diputar atau dirotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, bangun yang diputar atau dirotasi mengalami perubahan posisi. Ya, seperti ilustrasi kincir angin tadi. Jadi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, tapi mengalami perubahan posisi setelah dirotasi. Sampai sini bisa ikuti materinya? Kalau bisa, kita lanjut lagi ya. Ini kesimpulannya ya. Jadi jenis rotasi terhadap pusat O0,0 sejauh alfa dan terhadap pusat PM, N sebesar alfa. Nah, hasil rotasinya, nah, jadi ini rumusnya ya. Jenis rotasi, ini bayangannya, dan ini bentuk matriksnya. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, gambar di samping merupakan salah satu contoh dari penyelesaiannya. Kita perhatikan titik A ini (2,2). Ini sebelum berotasi. Setelah dirotasi, titik A ini, A aksen ini jadi negatif 2, negatif 2. Titik B-nya di bagian sini. Titik B-nya di sini. Sebelum berotasi, titik B ini 8,2. Setelah berotasi, titik B ini menjadi negatif 8,2. Oke, jadi dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa sebelum berotasi titik A ini sama-sama positif. Koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya juga positif. Setelah berotasi, maka keduanya koordinat X dan Y sama-sama positif, sama-sama negatif, yaitu negatif 2, negatif 2. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa contoh dari rotasi dengan pusat di titik asal sebesar 180 derajat atau negatif 180 derajat.
Pertanyaan kedua. Bayangan titik A negatif 5,3 oleh rotasi R O, 150 derajat. Penyelesaiannya, kita harus cari tahu dulu apa saja yang diketahui dari soal. Oke, yang pertama, titik A negatif 5,3. Dirotasi sebesar 150 derajat terhadap titik asalnya. Oke. Kita harus tahu juga apa yang ditanyakan dari soal. Yang ditanyakan dari soal adalah bayangan dari titik A ini. Perhatikan rumus ini. Jika kita punya titik A ini, kita punya titik A negatif 5,3, kita rotasikan terhadap titik asal sebesar alfa, maka hasil rotasinya kita bisa menggunakan rumus ini. Oke, jadi tinggal kita mensubstitusikannya. Alfanya sama dengan 150 derajat. Nah, tinggal kita substitusikan ke rumus ini. X-nya negatif 5 dan Y-nya 3. Jadi, apa yang terjadi? Cos 150 derajat itu sama dengan negatif 1/2 negatif sin 150 derajat sama dengan negatif 1/2 akar 3. Begitupun juga dengan sin 150 derajat. Itu positif. 1/2 akar 3. Dan cos 150 derajat sama dengan negatif 1/2. Ya, tetap ya nilai X dan Y-nya. Kemudian, kita mengoperasikannya seperti matriks. Negatif 1/2 dikali negatif 5 tambah negatif 1/2 akar 3 dikali 3. Oke, ini ya. Kemudian negatif 1/2 akar 3 dikali dengan negatif 5 dan ditambah negatif 1/2 dikali 3. Kemudian kita akan mengoperasikannya. Kalau kita mengoperasikan, hasilnya seperti ini. 5/2 ditambah negatif 1/2 akar 3. Ya, ini dalam kurung ya. Bagian bawahnya itu negatif 5/2 akar 3 ditambah negatif 3/2. Kita sederhanakan lagi. 5 menjadi 5 kurang 3 akar 3/2. Bagian ini, bagian bawahnya itu negatif 5 akar 3 kurangi 2/3. Jadi, bayangan titik A negatif 5,3 oleh rotasi R O 150 derajat adalah seperti ini. Lima kurang 3 akar 3/2, negatif 5 akar 3 kurang 3/2. Pertanyaan yang ketiga. Jika sebuah persegi ABCD dengan A 2,4, B 6,4, C 6,8, dan D 2,8 dirotasikan dengan P 4,4 dan sudut rotasi 45 derajat, maka koordinat titik C aksen, koordinat bayangan dari C ini adalah titik-titik. Penyelesaiannya, kita harus cari tahu dulu apa saja yang diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal adalah sebuah persegi ABCD dengan titik A-nya 2,4, B-nya 6,4, C-nya 6,8, dan D 2,8. Kemudian, sudut rotasinya 45 derajat. Dirotasikan dengan tipe 4,4. Setelah kita cari tahu apa yang diketahui, kita harus ketahui juga
Apa yang ditanyakan dari soal? Ya, yang ditanyakan dari soal adalah koordinat bayangan titik C. Ya, perhatikan rumus ini. Jika kita punya titik A, X, Y dirotasikan terhadap titik P sebesar alfa, maka bayangan yang terbentuk adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Di mana X aksen, Y aksennya seperti ini. Rumusnya seperti ini ya. Cos alfa, sin alfa, negatif sin alfa, cos alfa dikali X kurang A, Y kurang B tambah A, B. Nah, titik C yang dirotasikan dengan titik P 4,4 dan sudut rotasi 45 derajat adalah tinggal kita mensubstitusikannya ke sini. Di sini ya. Jadi, alfanya 45 derajat dan X-nya 6. X-nya 6 ini dan Y-nya 8. Oke, jadi nilai A-nya 4, nilai A-nya 4 ini dan nilai B-nya juga 4. AB, AB. Ini A, ini B. Berarti 4, 4. Ya, jadi cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Begitupun juga dengan sin 45 derajat, sama saja dengan 1/2 akar 2. Kalau untuk negatif sin 45 derajat, ya tinggal kita nambahkan si negatif di depan. Kemudian, dikali 6 kurang 4 sama dengan 2. 8 kurang 4 sama dengan 4. Ditambah, ya 4/4. Kemudian, kita mengoperasikannya seperti matriks. Ya, matriks ya. Negatif 1/2 akar 2 dikali 2 ditambah negatif 1/2 akar 2 dikali 4. Begitupun juga dengan bagian bawahnya ini. 1/2 akar 2 dikali 2 kali 2 ini, kemudian ditambah 1/2 akar 2 dikali 4. Bisa ditambah dengan ini. Kemudian kita operasikan, maka akan menghasilkan seperti ini. Operasiannya ini. Masih ditambah lagi 4, 4. Kemudian, jika kita mengoperasikannya sama dengan yaitu negatif akar 2, 3 akar 2 ditambah 4, 4. Oke, jadi akan menghasilkan seperti ini. Negatif 2 tambah 4 dan 3 akar 2 ditambah 4. Bayangan yang terbentuk dari koordinat titik C adalah negatif akar 2 ditambah 4, 3 akar 2 ditambah 4. Nomor 4. Gambarnya seperti ini. A, B, C, dan D. Ini titik P. Sebuah persegi ABCD seperti pada gambar di samping ya, dirotasikan dengan pusat di titik potong diagonalnya dan sudut rotasi negatif 90 derajat. Maka bayangan yang terbentuk adalah titik-titik. Penyelesaiannya, ya, jadi jika persegi ABCD tersebut dirotasikan dengan pusat di titik potong diagonalnya atau titik P dan sudut rotasinya negatif 90 derajat, maka bentuknya akan tetap sama halnya letak titiknya yang berubah. Oke, jadi titik A menjadi titik B dan titik B menjadi titik C dan titik C menjadi titik D dan titik D menjadi titik A, sehingga bisa digambarkan seperti ini. Nomor 5. Sonia bersepeda selama 50 menit. Sebelum memulai bersepeda, Sonia melihat jam tangannya menunjukkan pukul 16.00. Sehingga selama Sonia bersepeda, jarum panjang telah berputar dengan sudut rotasi titik-titik. Penyelesaiannya, ya, jadi
Ini 50 menit, berarti rumusnya 50 menit per 60 menit. Kali 360 derajat. Karena besar sudut dalam satu kali putaran adalah 360 derajat. Maka jika kita mengoperasikannya, 50 kali 360 derajat per 60 sama dengan 300 derajat. Sehingga sudut rotasinya adalah 300 derajat. Oke. Ini adalah beberapa contoh soal. Kemudian ada latihan soal. Silahkan teman-teman mengerjakannya. Terima kasih.